Selamat datang di acara taping live podcast event yang bertemakan pendidikan seksualitas seperti apa yang pas untuk kita. Saya Devi Asmarani, pemimpin redaksi Magdalene.co yang akan memandu diskusi di sore hari ini. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk hadir di sini untuk berbagi perspektif tentang isu yang penting ini. Di sini sudah ada 8 narasumber dari beragam latar belakang, mulai dari siswa, guru, orang tua, perwakilan dari organisasi atau komunitas, tokoh agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sampai pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kami juga sebenarnya mengundang pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun mereka berhalangan untuk hadir. Nah, di diskusi ini juga hadir peserta dari berbagai organisasi, mungkin nanti akan sedikit telat ya masuknya, dari organisasi dan komunitas yang terkait dengan isu ini. Nanti kemungkinan akan ada dari campaign, reprodukasi, komunitas Seribu Tujuan, Reprodukate, dan pembaca Magdalene juga. Nanti mereka juga akan diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuan dari diskusi ini. Sebelumnya, bagi yang belum terlalu familiar, Magdalene adalah sebuah media daring berfokus perempuan yang menawarkan perspektif segar tentang politik, isu, sosial, dan budaya lewat lensa gender. Kami menyuarakan nilai-nilai yang inklusif dan progresif dengan misi mengedukasi, memberdayakan, dan memberikan panduan bagi perempuan Indonesia. Sebagai sebuah media berfokus perempuan dengan perspektif gender, salah satu fokus isu kami adalah relasi dan seksualitas. Pembaca kami datang dari generasi muda, kebanyakan dari Gen Z dan milenial yang usianya 18 hingga 34 tahun. Nah, dari interaksi dengan para pembaca dan followers kami di media sosial, kami mendapati adanya keresahan tentang seksualitas atau isu seksualitas. Ada concern tentang minimnya akses terhadap informasi tentang seksualitas yang kredibel. Dan ini menimbulkan banyak masalah, mulai dari masalah kesehatan reproduksi, pernikahan muda, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga relasi yang tidak sehat yang menyebabkan hubungan berkekerasan. Padahal hak akan kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR itu adalah hak mendasar setiap manusia. Dan seksualitas dan reproduksi merupakan pengalaman individu sehingga setiap individu berhak tahu dan paham pilihan-pilihan terbaik untuk mereka. Nah, kami juga sadar bahwa pembicaraan tentang seksualitas di masyarakat Indonesia masih menjadi perbincangan yang tabu. Remaja kerap dinilai belum cukup matang dan pantas untuk mendiskusikan tentang seksualitas, tentang isu ini. Padahal faktanya adalah mereka memiliki risiko seksual yang sama dengan orang dewasa, mulai dari penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Sifat tabu ini diturunkan pula pada muatan pendidikan yang membahas tentang seksualitas dan reproduksi manusia. Saat ini sekolah memang mengajarkan aspek-aspek kesehatan reproduksi, namun masih terbatas pada ajaran untuk tidak melakukan abstinence atau tidak melakukan seks sebelum menikah. Materi yang fokus pada seksualitas, persetujuan hubungan badan dan sentuhan atau konsen, dan isu lain seperti relasi gender masih sangat minim. Di level penentu kebijakan masih juga ada hambatan untuk menerapkan kurikulum formal pendidikan seksualitas yang komprehensif, mengingat masih menguatnya persepsi yang mengaitkan seksualitas dengan isu moralitas. Nah, dengan berlatar belakang demikian, Magdalene sebagai sebuah media daring berfokus perempuan melakukan proyek jurnalisme data yang bertujuan untuk memotret kebutuhan remaja usia 15-19 tahun akan pendidikan seksualitas. Ini juga sesuai dengan pendekatan jurnalistik kami yang berorientasi solusi. Jadi melalui survei online yang diikuti responden dari 32 provinsi ini, kami ingin mendapatkan informasi tentang pemahaman, pandangan, dan perilaku mereka tentang seksualitas, serta pendidikan seksualitas seperti apa yang mereka butuhkan. Karena kami melihat kebanyakan saat ini pemahaman atau pemikiran tentang pendidikan seksualitas di Indonesia masih preskriptif, artinya masih datang dari para expert atau orang-orang di luar
para remaja. Karena itu kami melakukan survei ini dan mungkin saya bisa memberikan beberapa paparan ya. Karena temuan ini cukup menarik meskipun belum dapat kami rilis secara detail ya. Karena kami baru akan merilis survei ini pada tanggal 15 Desember. Jadi ini adalah presentasinya kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman bisa lihat. Pertanyaannya, jadi kami menampilkan pertanyaan yang mencakup berbagai aspek ya, mulai dari pengetahuan dan pemahaman tentang seksualitas, kemudian juga tentang sikap dan perilaku, sampai juga kami ingin mencari tahu pendidikan seks seperti apa yang para remaja anggap mereka butuhkan. Nah, temuannya cukup menarik karena seperti bisa dilihat dari 405 responden itu tersebar di 32 provinsi di 148 kota dengan mayoritas respondennya masih di Pulau Jawa. Respondennya memang masih 83% adalah perempuan dan selebihnya adalah laki-laki. Dan kebanyakan jadi usianya 15 sampai 19 tahun dan yang paling banyak usia 19 tahun diikuti oleh 17 tahun dan 18 tahun. Tetapi respondennya mewakili seluruh kelompok usia. Jadi hampir 100%, sekitar 98% dari para responden menganggap bahwa pendidikan seksualitas sangat diperlukan, bahwa mereka memerlukan pendidikan seksualitas. Dan yang juga menarik dari survei ini adalah mereka menganggap mereka membutuhkan pendidikan seksualitas meskipun mereka tidak mempunyai rencana untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ini sebenarnya menjawab keresahan banyak orang yang menganggap bahwa kalau orang muda diajari atau remaja diajari pendidikan seks, diberikan pendidikan seks, nanti akan berakibat bahwa mereka melakukan seks bebas gitu. Jadi dari sini terlihat bahwa mereka paham bahwa mereka butuh pendidikan seks yang mumpuni, yang bisa membantu mereka menavigasi kehidupan mereka. Salah satunya juga yang terlihat di sini adalah pemahaman bahwa pendidikan seks itu tidak hanya untuk mereka yang akan melakukan hubungan seks gitu. Jadi mereka merasa perlu untuk itu. Lalu juga dari survei ini kami mendapati bahwa banyak remaja yang karena tidak mendapati pendidikan seks juga menggunakan konten-konten pornografi untuk mempelajari tentang seksualitas gitu. Dan di sini juga kami mencoba untuk mendalami beberapa hal seperti misalnya apakah mereka berkomunikasi tentang isu seksualitas dengan orang tua mereka, dan kebanyakan mengatakan tidak ada komunikasi tentang seks atau seksualitas dengan orang tua mereka. Kami ingin menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengundang para bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber di sini untuk memfasilitasi sebuah diskusi. Kami mengharapkan akan ada sebuah percakapan yang berisi, yang konstruktif dan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk pembuat kebijakan tentang pendidikan seksualitas seperti apa yang terbaik yang diterapkan di Indonesia. Hasil diskusi ini akan kami jadikan bahan untuk memperkaya liputan kami tentang isu pendidikan seksualitas di Indonesia. Di sini sudah ada, saya perkenalkan dari Jessica Suwandi. Jessica Suciandi ini adalah salah satu remaja responden survei kami, dan Jessica dari Makassar ya. Halo Jessica. Tadi ya, halo Mbak. Jessica masih bersekolah kelas berapa tadi Jessica? Kelas 2 SMA Mbak. Oke, baik. Jadi Jessica ini lumayan jauh ya dari Makassar ya. Terima kasih benar, sudah hadir di sini. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Stella Masaharu. Beliau adalah seorang orang tua dari murid. Muridnya kelas berapa ya Bu ya? Anaknya kelas berapa ya? Kelas 9, kelas 3 SMP. Oh oke, kelas 9 ya. Dan Ibu Stella sendiri adalah seorang public speaker ya. Di bidang radio ya kalau tidak salah ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Stella sudah hadir di sini. Lalu ada Bapak Rudolf Valentino.
Bapak Rudolf ini adalah Wakil Kepala Sekolah Karisma Global School Tangerang. Jadi Bapak Rudolf ini benar-benar tahu tentang isu ini ya, tentang saya pengen tahu nih seperti apa sih pendidikan seksualitas yang ada di sekolahnya Bapak. Halo Pak Rudolf, apa kabar? Halo Mbak Devi, kabar baik. Baik, terima kasih. Di sini juga ada Mbak Natalia Deborah. Mbak Natalia ini adalah koordinator isu hak dan kesehatan seksual dan reproduksi Aliansi Remaja Independen. Mbak Natalia, Aliansi Remaja Independen itu ARI ya. Mungkin boleh dijelaskan apa sih itu ARI, Mbak? Itu semacam komunitas gitu ya? Atau Ya, betul Mbak. ARI itu Aliansi Remaja Independen, bentuknya adalah komunitas yang kita fokusnya advokasi untuk kesehatan reproduksi anak muda. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sini Mbak Natalia. Lalu ada Dr. Marsya Sumokil, MPH. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat. Kalau disingkat jadi IPAS atau IPAS ya. Ini adalah organisasi global, tapi ada perwakilannya di Indonesia, yaitu Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia. Halo Dr. Marsya, apa kabar? Senang ketemu lagi. Sore Mbak Devi, saya lihat ada Dr. Hasto. Selamat sore teman-teman semua. Senang ketemu lagi di forum ini. Baik. Nah, kemudian di sini juga ada Profesor Alimatul Kiptiah, PhD. Beliau adalah Guru Besar Kajian Gender Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga. Halo, selamat sore Prof. Alim. Selamat sore Mbak Devi. Salam kenal untuk semuanya. Salam sehat. Iya, nanti Prof. Alim ini akan mungkin membicarakan dari sisi agama ya. Kemudian ada Bapak Jasra Putra, beliau adalah Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mungkin boleh ditampilkan. Halo Pak Jasra, apa kabar Pak? Salam kenal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jasra. Nah, yang last but not least nih, yang terakhir ada Bapak Hasto Wardoyo. Beliau adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Halo Pak Hasto, apa kabar? Salam kenal Pak. Ya, selamat sore. Baik, sehat Mbak Devi. Selamat sore dan semua narasumber yang hebat-hebat. Senang saya bisa ketemu ini semua. Ada Prof. Alimatul juga. Luar biasa. Iya. Dan saya dengar Pak Hasto ini lagi di Ambon ya Pak ya? Benar itu Pak? Ya, ini tadi cari sinyal agak lama. Oh iya, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan diri. Baik. Nah, supaya tidak memakan waktu lebih lama lagi, mungkin kita memulai diskusinya ya. Jessica kan salah satu responden dari survei ini ya. Sebenarnya yang kami ingin tahu adalah apakah Jessica pernah menerima pendidikan seksualitas di sekolah? Dan kalau iya tuh bentuknya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan yang pernah kamu alami gitu atau pernah kamu dapatkan. Sebagai salah satu murid di sekolah menengah atas, pendidikan seksual yang diajarkan kepada kami telah diberikan secara berangsur mulai dari SMP hingga SMA saat ini. Namun hanya dalam sebatas ruang lingkup mata pelajaran IPA ataupun biologi. Semasa SMP kami sudah diperkenalkan tentang bagaimana pembelajaran biologi yang membahas tentang materi sistem reproduksi, apa saja alat reproduksi, bagaimana proses fertilisasi, menstruasi, penyakit-penyakit yang ada dalam sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Semuanya dijelaskan dalam cakupan materi pembelajaran yang diajarkan secara langsung oleh guru dan berpacu pada buku pembelajaran. Kemudian, untuk isu seksualitas, sepertinya masih belum dibicarakan secara lebih mendalam di sekolah dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks dalam dunia sekolah seperti kalangan kami remaja seringkali dipukul rata dengan pendidikan reproduksi atau sama halnya dengan materi pembelajaran biologi di sekolah. Namun padahal pada kenyataannya itu
pendidikan reproduksi dan pendidikan seksualitas tentunya memiliki dunia yang berbeda di masyarakat. Terima kasih, Mbak. Mungkin aku pengen tahu apa pemahaman kamu sendiri tentang perbedaannya pendidikan reproduksi dan seksualitas itu seperti apa, dan kenapa menurut kamu juga penting ada pendidikan tentang seksualitas di sekolah gitu? Menurut saya perbedaan untuk secara umumnya perbedaan antara dunia di bidang alat reproduksi atau dunia pendidikan seksualitas tentunya memiliki perbedaan di mana dalam dunia alat sistem pembelajaran di reproduksi itu kita hanya mempelajari kulit-kulit dari dunia seksualitas, tapi kalau menyangkut dunia seksualitas itu sudah mencakup lebih dalam inti sari dalam bagaimana suatu dunia seksualitas itu bisa diperkenalkan dalam masyarakat. Kemudian pendidikan seksualitas apa yang dibutuhkan sebagai anak remaja ini, kami agar dapat bisa menjadi lebih tahu, tidak menjadi tabu terhadap apa itu dunia seksualitas, dan tentunya bisa menjaga kesehatan diri kami sendiri agar terhindar dari bagaimana penyalahgunaan seksualitas sendiri yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, mungkin saya juga mau follow up sedikit nih pertanyaannya. Kan tadi kamu bilang sebenarnya remaja tuh membutuhkan pendidikan seksualitas. Tapi sejauh pengetahuan kamu atau observasi Jessica, apakah remaja seusia kamu gitu, seusia anak sekolah itu sudah cukup mengenal seksualitas? Dan kalau iya, biasanya sumber-sumbernya itu dari mana gitu? Artinya mungkin dari sisi pengetahuan seksualitas maupun perilaku seksualitas seperti itu ya. Untuk menurut saya sendiri, tentunya beberapa remaja cukup kenal dengan dunia seksualitas, sebab dunia seksualitas itu sudah marak diperbincangkan tentunya, dan juga tersebar di media massa, seperti salah satu contohnya di internet. Kemudian persepsi terhadap dunia seksualitas itu kadang menjadi memberikan persepsi yang salah terhadap pemikiran anak-anak remaja jika tidak dibekali dengan pendidikan seksualitas yang benar. Contohnya persepsi yang salah misalnya itu ada beberapa anak-anak remaja misal menakut-nakuti temannya. Kalau kamu berenang di dalam kolam renang bareng laki-laki itu bisa hamil loh. Nah, otomatis itu kan sudah menjadi persepsi yang salah terhadap pendidikan seksualitas, dan juga menunjukkan bahwa dunia seksualitas itu belum ditunjukkan secara lebih mendalam dalam dunia kalangan remaja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Jessica. Mungkin saya beralih dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya balik lagi ke Jessica. Saya mau ke Ibu Stella nih. Bu Stella, sebagai seorang orang tua dari seorang murid ya, seorang siswa yang tadi katanya kalau nggak salah kelas 2 SMP ya. Ibu sendiri apakah familiar tentang pendidikan seksualitas? Atau bahkan mungkin yang diketahui sekarang pendidikan Kespro ya. Apa sih yang Ibu pahami tentang ini? Saya sebelum masuk mengenai dulu nih, saya sekarang kan punya anak wanita, SMP kelas 3. Ya. Saya sebelum lanjut, saya dulu ketika SMA, saya ini adalah korban seksualitas. Saya korban seksualitas, tapi dari situ saya mungkin ya nggak tahu takdir Tuhan mungkin mengarahkan akhirnya saya malah diterjunkan menjadi moderator rumah sakit, ketemu dengan berbagai psikolog, dan saya akhirnya belajar dan tapi jadi ketakutan sendiri buat saya karena anak saya perempuan, ini kelas 3 SMP, dan saya akhirnya belajar juga dari mereka bahwa dari kecil ini dia sudah saya didik mengenai seksualitas, karena saya belajar bagaimana cara mengenalkan alat-alat kelaminnya dulu,
Kita tuh nggak boleh. Kalau dulu kan kita sering nyebut pakai alat kelamin disebutnya, oh ini pakai bahasa apa. Saya belajar. Saya menyebut dengan benar. Sampai sekarang pun mereka bilang, ini vagina, ini penis, ini payudara, bukan ini apa sih bahasa-bahasa yang kalau dulu kan orang dulu kan pakai bahasa yang aneh. Dari situ malah saya lebih belajar gituin kan. Nah, sekarang anak saya beranjak mulai remaja dan ada pandemi di Indonesia, ini kan juga mungkin tantangan buat sekolah sendiri. Karena saya ingat banget ketika dulu kita sekolah, kita masih sempat tuh diadain, datanglah dokter gituin kan, untuk memberikan seminar mengenai seks. Kalau sekarang mungkin agak susah nih sekolah gituin kan. Tapi di sekolah anak saya, kan kebetulan sekolah di Putra Pertiwi, ini juga masih terus diajarkan, walaupun lewat online sekarang mau nggak mau gitu kan. Tapi anak saya ini memang sudah saya bekali, karena saya korban seksualitas nih Mbak Devi. Saya lebih hati-hati, saya lebih aware, saya tidak mau anak saya menjadi korban lagi gitu kan. Dari kecil pun saya sudah kasih tahu. Bahkan ketika dia pertama kali mens, dia sudah tahu. Dia tidak panik, dia tidak apa, karena saya sudah bilang, nah nanti sebentar lagi kamu akan mens. Nah nanti kalau mens ini akan keluar darah, kenapa? Karena begini-begini, saya udah jelaskan Mbak Devi, nanti tumbuh payudara. Nah anak saya yang kedua nih, yang kecil nih laki, beda lagi nih, saya udah persiapkan dia, nah bentar lagi kamu akan mimpi basah, gitu kan. Jadi kalau menurut saya, pengenalan seksualitas sejak dini itu penting. Dan kebetulan memang didukung sekarang untungnya sekolah di tempat anak saya ini tidak tabu lah untuk membicarakan belajar mengenai seks. Jangan sampai mereka nih belajar sendiri dari ya apalagi sekarang internet bebas gitu kan. Ya tapi kan nggak difilter nih Mbak Devi, kita ngeri-ngeri sedap kan gitu kan. Betul Bu, ngeri-ngeri sedap. Nah kalau dari sisi berarti sekolah tuh menawarkan Bu ya, di sekolahnya anak-anak Ibu ya, itu yang sepengetahuan Ibu apa tuh yang mereka pelajari itu? Mereka sih kemarin juga sempat mereka kerjasama dengan sekolah lain kalau nggak salah gitu kan ya, dan ya, mereka mengenal edukasi seks sih. Nah kebetulan saya nggak bisa ikut tuh Mbak Devi ya karena ada kesibukan kan juga saya mesti ini, jadi saya nggak bisa ikut. Tapi saya lihat anak saya juga sering cerita, Mi aku begini-begini, Mi aku begini-begini, dia sering cerita dan dia nggak pernah malu buat cerita itu. Tapi sih juga agak aman sih Mbak Devi, kalau pandemi gini kan mereka pacaran juga susah. Betul. Meskipun tetap bisa online ya Bu ya. Iya kalau online, tapi kan setidaknya ya agak mengurangi kekhawatiran orang tuh ada keuntungan di pandemi ini sih. Itu jadi sebenarnya Ibu menjawab nih pertanyaan saya yang berikutnya. Sebagai orang tua berarti Ibu cukup terbuka mendiskusikan soal pendidikan seksualitas ini. Tapi mungkin dari pengamatan Ibu sendiri gitu ya, apakah ini sesuatu yang mungkin juga dilakukan oleh kebanyakan orang tua lain mungkin di lingkungan Ibu, atau itu masih menjadi sesuatu yang tabu? Karena saya lihat kan kalau dari hasil surveinya tadi itu ya, kebanyakan anak-anak merasa tidak nyaman gitu untuk berbicara soal seksualitas dengan orang tua. Menurut Ibu gimana? Oke, Mbak Devi, saya jawab kalau saya ngobrol dengan ibu-ibu lain ya kayaknya sekarang sih udah cukup terbuka. Walaupun ini ada salahnya nih, mungkin mereka tidak mulai dari sejak dini, jadi anaknya sendiri agak canggung gitu kan. Harusnya mereka sejak dini udah mulai ngomong gitu kan. Nah ini nanti payudara, aku selalu bilang dari mereka umur 4 tahun, di 3 tahun malah aku bilang, nah ada bagian kamu yang tidak sama sekali boleh dipegang sama orang lain. Payudara, terus bokong, dan juga vagina. Itu tidak pernah boleh dipegang sama orang lain. Aku selalu menekankan gitu kan. Tapi aku lihat sih teman-teman aku ya sesama, maksudnya yang punya anak-anak remaja gini, alhamdulillah sih Mbak Devi mereka juga terbuka dan nggak ada tabu-tabuan sih ngomongnya. Apa mungkin karena segrup sama aku kali ya, mulutnya juga asik-asik aja sama anaknya gitu. Iya Bu, mungkin dan itu mungkin berbeda juga ya di lingkungan mana, mungkin ada yang lebih terbuka, ada juga yang di lingkungan tertentu yang mungkin tidak senyaman Ibu gitu untuk berbicara tentang ini. Tapi menurut Ibu sebagai seorang orang tua ya, pendidikan seksualitas apa yang bisa diberikan oleh sekolah yang mungkin tidak bisa Ibu berikan atau di luar kapasitas Ibu gitu? Seperti apa sih peran sekolah itu penting untuk memberikan pendidikan seksualitas ini? Mungkin di luar seperti tadi yang Jessica bilang kan, kalau dia waktu sekolah diajarin tentang hal-hal yang berurusan dengan biologis gitu ya, fungsi biologis, reproduksi gitu. Nah, dari sisi seksualitas seperti apa sih, dan
Kenapa Ibu, apakah seberapa pentingnya Ibu melihat ini? Oke, Mbak Devi, kalau menurut saya masih ingat banget itu sangat penting. Kalau dulu mungkin minim gitu kan ya kita informasi, karena kita nih sebagai orang tua kadang-kadang untuk menerangkan secara prepare, entah itu bentuknya slide, mengenai alat reproduksi, mengenai segala macam, dan apalagi kan kalau pakarnya misalnya dokter spesialis obgyn yang datang gitu kan, mungkin mereka akan juga lebih paham, dan aku bilang penting banget itu, karena kita sebagai orang tua mungkin hanya verbal. Tapi kan kita tidak bisa nih, misalnya, nak lihat nih slide-nya nih nak, gitu kan kayaknya nggak lucu banget kita sambil ngobrol ngeliatin slide. Aku bilang sangat penting banget kalau misalnya sekolah memberikan edukasi seks, kan aku inget banget, sayangnya zaman dulu masih tabu. Tapi aku ingat aku mendapatkan 1 kali kayak seminar di sekolah ya, dan itu sebenarnya kurang sebenarnya. Kalau cuma 1 kali kita mengenai pendidikan edukasi seks itu kurang. Harusnya lebih sering menurut aku. Tapi buat aku waktu itu sebenarnya sangat penting gitu kan. Oke, jadi sebenarnya bagus juga menyertakan orang tua ya, jadi tidak hanya anak-anaknya aja, tetapi juga orang tua ya. Saya mau beralih ke Pak Rudolf nih sebagai seorang guru. Di sekolah Bapak sendiri nih Pak Rudolf, seperti apa sih pendidikan seksualitas yang ada, atau pendidikan Kespro mungkin, atau apakah hanya Kespro aja? Mungkin bisa dijelaskan tuh Pak untuk kita. Iya, baik. Memang dalam penerapan keseharian dalam kegiatan sekolah kami khususnya ya di tempat kami bahwa pendidikan ataupun materi tentang seksualitas itu sangat minim. Bahkan saya bisa katakan bahwa itu menjadi bagian kecil daripada topik pembelajaran seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Jessica dan juga Ibu Stella, bahwa ya itu merupakan bagian kecil dari topik pembelajaran yang besar. Seperti contoh lain, saya berikan contoh kalau misalnya di dalam pembelajaran tentang budi pekerti. Nah, di dalam budi pekerti itu ada topik-topik, kalau anak SMA itu bicara tentang keluarga, bicara tentang pernikahan, bicara tentang pacaran. Nah, itu topik besarnya, tetapi tidak mendetail membahas tentang pendidikan seksualitas. Nah, dalam penerapan di sekolah kami itu kami sering mengajarkan yang namanya hal-hal yang berupa norma. Misalnya kita mengajarkan secara spontan seperti tadi Ibu Stella mencontohkan, itu pun dilakukan di sekolah kami, bahwa untuk anak perempuan itu jangan sampai ada orang yang dengan sengaja ataupun dengan tujuan itu untuk memegang area-area atau bagian-bagian tertentu. Nah, kita guru mengajarkan mulai dari level SD, bahkan memberikan terus awareness kepada anak-anak untuk tingkat SMP dan SMA, seperti itu. Ya, namun secara gambaran besarnya memang tidak ada pendidikan seksualitas yang khusus yang secara to be continue, yang sehingga membuat setiap warga sekolah, baik guru, bahkan khususnya murid ini benar-benar fokus dan melihat ini sebagai sesuatu hal yang penting. Tidak hanya mengejar pencapaian akademis, ataupun perubahan karakter, ataupun skill, bakat, ataupun kemampuan-kemampuan atletis yang lain yang bisa diasah di sekolah, dan memang tidak terfokus untuk membahas tentang pendidikan seksualitas itu sendiri di sekolah kami. Seperti itu, Mbak Devi. Menurut Bapak sendiri, tapi sebagai seorang pendidik ya Pak ya, apakah itu perlu? Urgensinya seperti apa sih itu Pak? Dan kalau di sepemahaman Bapak mungkin seperti apa pendidikan seksualitas yang ideal gitu? Ya, saya melihat bahwa ini adalah kebutuhan generasi sekarang ya, karena kita melihat begitu derasnya aliran informasi, teknologi, kemajuan di bidang digital ini sangat membuka peluang sekali untuk anak-anak kita untuk menerima berbagai macam informasi, pengetahuan dari segala macam sumber, entah sumber yang bisa dipercaya ataupun sumber yang setidaknya punya motif-motif negatif di balik itu. Nah, saya melihat bahwa ini seharusnya menjadi bagian penting, menjadi fokus di setiap instansi pendidikan, khususnya sekolah
ya, baik tingkat SD, SMP dan SMA. Dan saya perlu sekali bahwa pendidikan seksualitas ini menjadi sebuah bukan sebuah event saja yang diadakan misalnya menjadi agenda sekolah dengan tujuan lain, misalnya marketing sekolah ataupun apalah gitu, tapi ini sebuah pembelajaran, sebuah yang nanti di mana itu perlu diajarkan, perlu dievaluasi, bahkan perlu juga diamati perilaku anak-anak kita, karena kita tahu mereka tidak saja belajar di sekolah, ya, bahkan kalau saya mau terus terang berbicara, mungkin Ibu Stella juga mungkin bisa setuju bahwa anak sekarang ketika belajar online itu guru masih ketika memberikan pertanyaan dalam hitungan detik mereka sudah bisa langsung menjawab. Karena apa? Mereka punya Google. Mereka bisa search secara cepat dan bisa memberikan informasi yang wow, kok bisa anak dengan kapasitas yang hanya duduk di bangku SMP kok bisa menjawab dengan, ya, kita pun sebagai guru melihat bahwa inilah kelebihan, inilah realita sekarang, dan sebagai guru saya melihat bahwa pendidikan seksualitas itu perlu, bukan saja seasonable, bukan saja event, tetapi itu perlu dimasukkan dan perlu diterangi, perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus sehingga kita mencegah hal-hal buruk yang dapat terjadi di kehidupan anak-anak kita di masa depan. Berarti ini saya mungkin ingin tahu apakah Bapak pernah melihat modul-modul terkait pendidikan KSPRO yang diberikan ke sekolah dari Kemdikbud gitu, misalnya untuk pelajar SMA gitu ya. Bagaimana kalau iya, bagaimana tanggapan Bapak tentang ini dan apakah sudah cukup? Tapi kayaknya kalau melihat dari hasil tadi sepertinya masih banyak yang kurang gitu Pak ya. Tapi mungkin boleh dikasih komentar bagaimana nih Pak? Iya. Memang sejauh ini kami dari pihak sekolah pun belum menerima modul-modul khusus seperti yang tadi disebutkan. Memang belum pernah menerima karena saya tahu bahwa setiap sekolah itu punya kebijakan masing-masing. Karena di sekolah, apalagi kalau saya bicara konsep sekolah swasta, itu ada yayasan di atasnya sehingga semua itu bergantung dari bagaimana yayasan itu mencoba mengajak kerjasama pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Mungkin satu lagi pertanyaannya nih Pak, menurut Bapak apa tantangan nih dalam memberikan materi terkait pendidikan seksualitas kepada remaja di sekolah? Apakah ini masalah mengemas informasinya atau mungkin juga ada tantangan dari segi orang tua murid juga yang tidak resisten terhadap ini atau bagaimana tuh Pak? Ya, baik. Yang saya perhatikan bahwa tantangan yang menjadi penghalang sehingga pendidikan seksualitas itu diajarkan di sekolah, bahwa yang pertama adalah tidak tersedianya alokasi waktu dalam pembelajaran untuk pendidikan seksualitas. Karena kalau kita bicara tentang konteks struktur kurikulum, setiap sekolah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Ya, ada yang sifatnya wajib yang sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan ada setiap sekolah juga punya muatan lokal, pembelajaran yang menjadi kekhasan dari sekolah itu. Nah, saya melihat bahwa memang tidak ada. Bahkan kalau di sekolah saya pengalamannya kita harus mengorbankan beberapa hal yang seharusnya menjadi minat anak itu dikesampingkan sehingga bisa memasukkan hal-hal yang kita lihat ini wajib nih, perlu sudah ditetapkan, harusnya begini, harusnya pelajaran ini masuk. Nah, saya tidak melihat bahwa ada alokasi khusus. Nah, sehingga ya itu seperti tadi bahwa pendidikan seksualitas hanya berupa event yang seasonable, yang hanya sesekali, misalnya setahun sekali dan lain sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua bahwa ketika guru pun mengajarkan, misalnya dialah guru biologi atau guru budi pekerti, dia mengajarkan, itu pun hanya bersifat umum, ya, bersifat umum
dan tidak masuk kepada akarnya, yaitu mengajarkan tentang pendidikan seksualitas itu sendiri. Jadi masih banyak yang bisa diperbaiki nih Pak ya? Betul Mbak Devi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rudolf. Nanti mungkin saya kembali lagi ya Pak ya. Ya. Baik, nah sekarang ke Mbak Natalia nih dari Aliansi Remaja Independen sebagai salah satu dari representasi jejaring atau jaringan remaja. Nah, salah satu fokus ARI nih kalau saya tidak salah ya adalah KESPRO kan ya, kesehatan reproduksi. Apa saja sih yang dilakukan dan pembelajaran apa yang didapatkan dari pengalaman dan program ARI di bidang ini? Baik. Mbak Devi, untuk ARI sendiri memang hadir di Indonesia di 5 provinsi, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Fokus ARI memang adalah advokasi, namun ARI juga telah menjangkau lebih dari 1.000 anak muda untuk mendapatkan pengetahuan dasar mengenai HKSR dan mengimplementasikan berbagai program mulai dari program perkawinan anak, HIV/AIDS, hingga kekerasan seksual. Nah, pada tahun 2016 sampai 2020, ARI pernah melakukan kegiatan bernama Get Out Speak Up atau kita sebut selanjutnya itu GUSO yang mengangkat hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja di 10 provinsi di Indonesia. Itu juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Nah, GUSO sendiri itu sebenarnya hadir untuk mengisi kurangnya informasi dan layanan seksualitas, kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, dan memberikan ruang bagi remaja untuk bersuara terkait HKSR ini. Begitu, Mbak. ARI mengidentifikasi adanya kurangnya informasi tentang seksualitas itu dan mungkin akses bagi remaja untuk itu ya. Mungkin dari percakapan atau dari temuan yang ada, dari program yang ada gitu, apa yang mungkin dampaknya apa gitu yang bisa dilihat dari kurangnya akses atau ketiadaan akses terhadap informasi tentang seksualitas dan pendidikan seksualitas dan KESPRO ini? Sebenarnya kami, teman-teman anak remaja dan anak muda di ARI itu membutuhkan pendidikan seksual yang komprehensif, Mbak. Jadi selama ini beberapa teman-teman itu banyak berbicara bahwa proses pembelajaran terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang kita dapat di institusi pendidikan itu masih kurang. Letak kekurangannya itu sebenarnya seringkali pada pendekatannya, Mbak. Jadi kami masih sering nih menemui teman-teman dalam proses pembelajaran itu masih dapat diskriminatif tanpa menekankan nilai-nilai kesetaraan dan empati pada teman-teman remaja. Mungkin bisa diberi contoh nggak tuh Mbak, seperti apa misalnya pendekatan yang diskriminatif ini dan masih belum inklusif gitu? Iya, beberapa cerita kami sering berbagi bahwa justru dari teman-teman juga sendiri sering melakukan diskriminatif gender sih Mbak. Biasanya kata-katanya tuh ya karena lu perempuan, ya gue kan laki, gue harus ini itu gitu. Gitu sih Mbak. Jadi cara ekspresi kami terkait kesehatan seksual dan reproduksi masih dikotak-kotakan Mbak. Padahal kan sebenarnya kita harus sama-sama punya preferensinya adalah ya kita punya hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan seksual dan reproduksi. Begitu. Nah, kalau pendekatan dari ARI sendiri bagaimana nih dalam hal ini, dalam mengedukasi remaja yang berada dalam jaringan ARI? Oke, mungkin kalau dari cerita pribadiku sendiri di ARI itu kita benar-benar mendobrak ketabuan Mbak. Jadi mulai dari berbicara seperti yang tadi mungkin ibu dari orang tua yang tadi ya cerita bahwa pengenalan alat kelamin itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa medis gitu, bahasa yang seharusnya bukan bahasa yang aneh-aneh gitu. Terus ketika kita berbicara sesuatu tuh ya kita bicarakan hal itu gitu, bukan diistilahkan. Itu sih Mbak kalau hal-hal yang sederhananya. Oke, jadi keterbukaan itu penting ya, dan justru mendobrak tabu itu justru itu malah menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu untuk mengatasi berbagai tantangan
pendidikan seksualitas ini. Kalau menurut Ari sendiri, strategi seperti apa sih yang bisa kita gunakan untuk mendorong agar pendidikan seksualitas ini bisa jadi prioritas negara? Kalau kita berbicara terkait prioritas negara, sebenarnya kita melihat ya Indonesia salah satu yang mendukung SDGs 2030 juga. Berarti Indonesia seharusnya sudah mampu nih memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk ke dalam pendidikan dan layanan informasinya. Bahkan seharusnya sudah ada nih semacam program atau strategi nasional. Nah, kalau misalnya dari Ari sendiri, mungkin strategi yang tergambarkan adalah bisa diawali dengan melakukan advokasi kepada kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, untuk memang bisa membuat kurikulum yang relevan dan berbasis bukti dengan pemantauan atau evaluasi terhadap implementasi itu. Saya setuju juga tuh seperti kata Bapak Guru Rudolf tadi, memang harus ada pemantauan atau evaluasi karena untuk pendidikan seksual dan reproduksi ini tidak bisa diberikan sekali, jadi harus diberikan bertahap seperti itu. Selanjutnya mungkin dari implementasi yang sudah dilakukan bisa dilanjutkan dengan bekerja sama oleh pihak-pihak sektor lain, misalnya dengan lembaga-lembaga terkait atau yang paling dekat adalah Kementerian Kesehatan. Dan yang tidak kalah penting adalah pelibatan komunitas nih Mbak dan organisasi, karena kita kan berada untuk teman-teman istilahnya yang paling dekat gitu sebagai ruang diskusi. Mungkin itu Mbak. Saya mau beralih ke Dr. Marsya nih, sebagai seorang yang memang bergerak di bidang ini sudah cukup lama ya. Nah, Dr. Marsya mendengar tadi jawaban dari keempat narasumber kita. Mungkin saya ingin tahu dari pengalaman Dr. Marsya sendiri ya dan pengamatan dari IPES gitu. Sebenarnya kondisi penerapan pendidikan seksualitas di kalangan remaja Indonesia ini seperti apa sih dan apa aja sih tantangannya dalam menerapkan ini? Saya pikir yang sudah disampaikan oleh mulai dari Jessica, Bu Stella, Natalia, Pak Rudolf, itu sebenarnya sudah merangkum begitu banyak situasi dari pendidikan seksualitas, pendidikan seksual, pendidikan kadang-kadang bilang pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif yang ada untuk yang ditujukan untuk di remaja, bahwa kemudian yang ada saat ini masih kurang terstruktur karena kita tahu ada pendidikan seksualitas yang berbasis formal ada di sekolah dan kemudian yang berbasis di masyarakat, yang kemudian sumber informasinya bisa dari mana saja, media massa, dan saya pikir nanti Dr. Hasto juga bisa cerita, BKKBN juga punya KR-nya. Nah, yang kita bisa bahas dulu yang dari sekolah, yang di dalam, saya pikir saya kurang tahu sekarang progresnya, tapi bagaimana comprehensive sexuality education atau kadang-kadang kita diganti menjadi life skill education, itu masuk ke dalam kurikulum sekolah, kurikulum, karena kalau tadi saya dengar ini kayaknya Jessica dan kemudian Pak Rudolf berasal dari sekolah swasta ya, yang kemudian lebih mudah mengelola kurikulumnya dan walaupun kemudian tadi ada persoalan yayasan, tapi kita juga perlu berpikir soal sekolah publik yang kemudian menjadi sangat terbatas ketika kita tidak punya kesepakatan tentang kurikulum atau pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi seperti apa yang perlu masuk, yang perlu diketahui oleh remaja-remaja kita di usia dari 10 sampai 19 tahun misalnya. Dan ini saya pikir ini cukup dan kalau yang berbasis masyarakat saya pikir sudah ada ruang-ruang itu, tapi bagaimana kemudian itu menjadi terstruktur, karena tadi kan kayak yang dibilang sama Bu Stella misalnya dari kecil itu sudah diajarkan soal organ seksual, organ reproduksi, nama-nama yang benar, kemudian ketika sedikit lebih besar lagi kita bicara soal tidak boleh karena mestinya berbicara soal
mencegah kekerasan seksual bisa dimulai dari usia di bawah 5 tahun dengan mengajarkan bahwa organ-organ ini yang tidak boleh disentuh, dipegang ataupun diapa-apakan oleh orang lain, karena biasanya usia 5 tahun dia sudah mulai keluar rumah, sudah mulai masuk preschool. Jadi itu hal-hal yang kemudian kita bisa siapkan di rumah, tapi juga di mana ada pendidikan formal yang akan meneruskan, tentunya dengan tetap peran orang tua mendampingi itu menjadi penting. Jadi saya pikir ini, dan banyak sekali akar masalahnya adalah ketabuan sosial soal berbicara tentang seksualitas. Padahal kalau berbicara tentang pendidikan seksual, itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar remaja itu bisa membuat keputusan yang baik tentang untuk supaya tubuhnya tetap sehat, kemudian dia punya ketenangan pikiran untuk kemudian menghargai dan menikmati diri sendiri. Jadi konsep tentang tubuhnya, konsep tentang seksualitasnya itu juga dia tahu, dan dia menyadari bahwa ya itu bagian dari kehidupannya, bagian dari haknya sebagai manusia. Tapi juga berbicara soal terhindar dari infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Itu menjadi bagian penting dari pendidikan seksualitas. Dan yang terakhir tentunya bagaimana dia memiliki hubungan yang positif, relasi yang positif dengan berbagai macam orang, baik dalam relasi dalam pacaran, relasi nantinya dalam menikah, itu semua bisa dibahas dalam pendidikan seksual. Dan ini yang kemudian kayaknya sama ini masih terbatas pada yang tadi dibilang Jessica. Kita berbicara soal organ reproduksi, organ seksual. Mungkin ada yang kemudian cukup advance berbicara soal fungsi-fungsinya, tapi bagaimana perubahan pubertas, selama pubertas itu juga mungkin dibahas. Tapi hal-hal lain seperti identitas gender, kemudian preferensi seksual, orientasi seksual, dan hal-hal yang lain yang kemudian masih dianggap tabu, itu menjadi sulit untuk dibahas. Karena berbagai persoalan ketabuan sosial ini. Kami tuh ingin tahu Pak, sebenarnya bagi BKKBN sendiri, bagaimana melihat urgensi pendidikan seksualitas untuk remaja, terutama untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang melibatkan atau berdampak kepada mereka. Ya baik, terima kasih. Jadi BKKBN tentu mengemban amanah untuk bagaimana pendewasaan usia pernikahan, contoh begitu ya. Indikator-indikator untuk akhirnya bisa hamil yang sehat, kemudian juga tidak stunting, dan banyak hal lah, kualitas SDM yang unggul, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami ini menghadapi bahwa Indonesia masih masuk dalam 10 besar yang absolute number untuk perkawinan usia anak, juga kita masuk di 10 besar. Ya. Ini kan juga prihatin, sehingga semakin kita mengenali tentang seks dan kesehatan reproduksi, maka tadi seperti yang disampaikan pembicara-pembicara yang lain, Mbak Marsha saya kira juga tadi sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu tujuannya agar dia memiliki keterampilan untuk membuat keputusan. Itu saya sangat setuju sekali ya. Karena apa? Karena kalau harapan saya, pendidikan seks itu kan bukan mengajari tentang sexual intercourse, ya, tapi seks just male female, ya. Jadi ini supaya dikembalikan ke kitohnya. Kalau kita itu ngisi tentang seks (2) pasti male female, gitu. Sehingga seksualitas ini, pendidikan seks ini adalah bagaimana mengenali kondisi-kondisi patologis yang terkait dengan male female gitu. Sebetulnya itu, sehingga tadi sebetulnya semua sudah satu resonansi ya. Pak Rudolf itu sebagai guru juga sudah menyampaikan bahwa ini perlu gitu ya. Kemudian Ibu Stella tadi juga merasakan sebagai pelaku, merasakan bahwa betapa indahnya ketika dia itu sudah memperkenalkan lebih dini, sehingga anak-anak itu menjadi tahu dan bisa menghindari risiko. Semua Mbak Natalia juga samalah resonansinya. Oleh karena itu, saya tuh sering berkali-kali saya sampaikan,
kalau saya itu ngajari tentang pendidikan, katakanlah kesehatan reproduksi atau seksualitas atau comprehensive sexual education misalnya gitu ya. Itu yang perlu kita kenalkan kan tadi contohnya ya menstruasi misalkan. Anda tahu nggak menstruasi yang normal? Ya berapa hari coba, pertanyaan sederhana saja. Tahu nggak berapa hari men yang normal? Ya ternyata tidak tahu. Tahu nggak bahwa menstruasi itu mengeluarkan darah berapa cc? 200 cc loh rata-rata. Kemudian tahu nggak kalau ancaman 200 cc itu bisa membuat anemia? Karena donor darah saja 3 bulan sekali hanya boleh 250 cc untuk laki-laki. Tapi perempuan itu setiap bulan 200 cc keluar. Ya, jadi bagaimana konsekuensi dari fungsi reproduksi yang bisa menjadi ancaman itu kita terangkan. Ya. Tahu nggak ibu-ibu kalau misalkan anaknya umur 12 tahun belum menstruasi perlu galo tidak? Ya, ini kan harus dijawab toh, gitu. Nah, kalau kita beri pelajaran, ya nggak perlulah karena rata-ratanya 12,5 tahun. Bagaimana kalau 14 tahun itu belum menstruasi? Perlu galo nggak? Sederhana, cek payudaranya, cek bulu ketiaknya, cek bulu kelaminnya. Kalau bulu ketiaknya ada, payudaranya tumbuh, tenang. Gitu. Memangnya ini pendidikan tabu, begitu itu? Sangat tidak. Gitu. Saya membuat, waktu saya jadi bupati di Kulon Progo, saya buat buku tentang kesehatan reproduksi untuk SD, SMP, SMA. Saya membuatnya 1 tahun. Karena apa? Diskusi dengan Ustadz, Kiai, Pendeta, Romo. Saya gambar itu, pertama itu saya tampilkan gambar penis, disirkumsisi, manfaatnya sirkumsisi, nggak boleh sama Ustadz. Setelah itu saya ganti gambar pisang, ya pisang dikupas ujungnya boleh, ya kan. Berarti kan saya tanyakan itu, ini bagus nggak diterangkan, kata Ustadz, kata ulama, bagus ini, karena ini tentang kesehatan reproduksi. Kalau saya katakan bahwa, kalau saya cerita tentang kenapa kalau seks usia dini itu kemudian resiko kanker mulut rahim, boleh nggak diterangkan? Boleh, coba Bapak terangkan, saya terangkan. Oh ini saya gambar skematis saja mulut rahim. Mulut rahim itu kalau masih usianya masih belasan tahun menghadap keluar. Ini namanya ekstropion. Kalau menghadap keluar itu sel-sel yang mau jadi kanker masih di luar. Ya. Kemudian kalau itu terjadi benturan dengan alat kelamin laki-laki, akhirnya besok 15-20 tahun lagi jadi kanker beneran. Ya. Nah, ini boleh nggak diterangkan? Semua orang jawab boleh, ini penting gitu. Entah itu ustadz, entah itu pendeta, oh iya boleh gitu. Lah, kenapa tidak? Kalau boleh, kan sekarang tinggal kesepakatan bahwa yang harus kita jelaskan itu yang penting-penting begitu. Bagaimana kalau kita lihat seperti katakanlah di negara-negara Eropa, ada anak-anak SD laki-laki dikumpulkan dengan laki-laki. Kemudian gurunya juga laki-laki. Kemudian gurunya mengenalkan, coba kenali baksonya Anda itu karena laki-laki 2 enggak? Gitu. Kemudian dikenali, oh ternyata ada yang enggak 2. Kalau enggak 2, itu namanya adisensus testis. Testisnya tidak turun. Kalau testisnya tidak turun, besok umur belasan tahun yang satunya jadi kanker. Ya. Nah, maka harus kita kejar sekarang ini, dilaporkan, dikontrol dokter. Boleh nggak begini ini memberitahu? Sangat boleh, gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita duduk bersama, merumuskan, kemudian kita konsultasikan, kemudian kita eksekusi. Kita ini kan terlalu banyak diskusi. Ya, ketemu di mana-mana diskusi terus aja, tapi nggak pernah ada eksekusinya. Nah, kalau saya jadi ya biasanya saya itu di eksekutif ini ya mau saya loh, ini ya diskusi, eksekusi, terus saya instruksi gitu loh. Itu mau saya begitu. Jadi jangan forum ini kan terus ada terus. Sejak saya sejak tahun 97 ya saya sudah ikut forum ini, tadi nggak ada revolusi, itu nggak ada. Nah, makanya cobalah move on sedikit lah. Terus kita mau apa? Mau sudah sekarang bikin kanal yang terkait dengan cash pro, kemudian sexual education, kita coba gitu. Nah,
Itu Pak, saya kira dari saya. Ya. Baik, Pak, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini kan ini penting sekali karena tadi seperti Bapak bilang mandatnya BKKBN itu kan untuk meningkatkan, mendewasakan usia pernikahan, juga beberapa masalah yang terhubung dengan cash flow. Tadi yang Bapak bilang itu kan juga banyak berhubungan dengan cash flow tuh. Tetapi aspek seksualitas juga penting, Pak, karena kan seksualitas itu juga menyangkut masalah seperti relasi dan sebagainya yang berhubungan kayak kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, mungkin tadi Bapak bilang nih kita perlu eksekusi nih. Dari BKKBN sendiri ada nggak sih upaya untuk mungkin bisa bekerja sama atau mendorong Kementerian Pendidikan atau bagaimana nih dalam pemerintah sendiri untuk membuat ini menjadi suatu isu yang penting gitu, karena kan memang ini adalah menjadi sebuah prioritas gitu, Pak. Apakah pernah dan bagaimana sih strateginya nih Pak untuk bisa membuat ini menjadi lebih diprioritaskan gitu Pak? Kalau saya begini ya, jadi sekarang ini kan ada isu yang menarik bahwa kualitas SDM ini harus unggul. Kematian ibu harus turun, kematian bayi harus turun. SDG sudah di depan mata 2030. Kemudian bonus demografi juga ongoing. Kalau seandainya kita itu lewat di window opportunity bonus demografi tanpa kita ada kualitas SDM yang unggul, maka lewat itu. Sedangkan negara-negara pada umumnya negara-negara maju itu mengalami akselerasi percepatan pertumbuhan pendapatan per kapita atau ekonomi itu pada saat dia melewati window opportunity itu. Nah, sebetulnya ini momentumnya sangat-sangat tepat. Maka Pak Presiden Jokowi juga mengejar kualitas SDM itu sebenarnya sangat tepat itu, meskipun terganggu oleh pandemi ya. Tapi bahwa kita kemudian harus menurunkan stunting itu sangat tepat. Sedangkan kampanye stunting itu enak loh, jangan terlalu muda nikah ya, kurang dari 20 tahun, nah, terlalu tua lebih dari 35 tahun, kemudian terlalu sering kurang dari 3 tahun, kemudian terlalu banyak itu kan. Nah, multiparitas, grande multiparitas, kematian ibu, kematian bayi kan tinggi. Nah, sebetulnya momentumnya sangat tepat. Di sisi lain, saya memang sengaja tidak terlalu memisahkan antara sexual education dengan kesehatan reproduksi. Karena apa? Proses-proses seksual itu adalah proses-proses bagian dari proses reproduksi. Mulai dari hubungan seks, kemudian fertilisasi, kemudian akhirnya terjadi embrio sampai akhirnya terjadi manusia baru gitu ya. Ini sebetulnya proses reproduksi. Bicara tentang kesehatan reproduksi yang dibicarakan tentang organ seks. Kemudian hal-hal yang mengganggu tentang masalah kesehatan reproduksi 90% adalah aktivitas seks. Ya. Sehingga kalau saya sendiri tidak membedakan terlalu tegas antara sexual education dengan kesehatan reproduksi. Saya tidak terlalu ya. Dan secara strategi juga rugi kalau kita itu selalu menggaungkan sexual education. Lebih baik kita menggaungkan pendidikan reproduksi, tapi di dalamnya memang isinya adalah pendidikan seksual. Kenapa begitu? Karena apa? Kita rugi memahamkan kepada orang yang sangat tidak paham, kemudian beda pendapat, itu kan repot sekali itu. Jadi mending ya saya sampaikan aja lah kesehatan reproduksi, Anda dengarkan itu aja. Padahal yang saya sampaikan tentang masalah seks, ya masalah seks. Karena saya juga akan menyampaikan ini ada orang dituduh tidak perawan itu, padahal himen itu jenisnya ada himen cribriforme seperti saringan, himen anularis, saya terangkan. Tapi pada saat saya menerangkan itu tujuan saya di situ tujuannya menerangkan bagaimana terjadinya infeksi, keputihan, itu kan. Ini kan infeksi dan keputihan sexual transmitted disease (STD) kan kita jelaskan dengan kesehatan reproduksi. Tapi kan kita menjelaskannya dari luar. Oh, ini ada bentuk himen itu macam-macam. Kalau himen yang begini-begini ini resikonya begini dan seterusnya. Kemudian kenapa bakteri bisa masuk kan di situ, ya. Nah, sebetulnya kita itu punya peluang yang indah sekali ya untuk kita masuk ke dalam sexual education, tapi jangan terlalu kadang-kadang kita terlalu gencar berdebatnya dan diskusinya, tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Itu akhirnya malah justru noise-nya itu yang terlalu banyak itu ya.
Ya faster is slower lah. Jadi terlalu cepat ingin tergesa-gesa ya akhirnya malah sudah layu sebelum berkembang gitu. Ya, jadi kalau menurut saya isu yang paling menarik kan ya masalah cash flow dan SEC ini menarik, masalah politik menarik, masalah olahraga. Jadi kita kalau tidak bisa populer karena isu ini sebetulnya sangat rugi karena sebetulnya sudah 3 itu isu yang menarik. Sehingga kalau kita ingin sosialisasi kesehatan reproduksi dan sexual education, kenapa tidak bisa? Itu. Iya, saya kira gitu. Iya, Mas. Oke, baik. Kalau gitu kita bisa mengharapkan Pak Hasto dan BKKBN untuk mengadvokasi isu ini di dalam pemerintah supaya jadi lebih diprioritaskan gitu, Pak. Iya, sangat. Ya, justru pemerintah itu kemampuannya paling kan 30%, yang powernya lebih besar kan swasta, masyarakat, media ya, perguruan tinggi kan, pentahelik lah. Artinya bahwa perlu lebih ada pengembangan kurikulum pendidikan seksualitas apapun itu Kespro atau apapun namanya gitu ya. Boleh, ya boleh, tetapi jangan menempuh jalur yang sulit. Kalau kita itu ingin ke Kementerian Pendidikan terus minta masuk sekolah itu nempuh jalur sulit itu. Udah jelas nempuh jalur sulit itu, Bang. Jamnya aja nggak cukup itu. Jamnya itu sudah berdesak-desakan. Saya sudah diskusi dengan Mas Menteri. Wah ini juga minta, semua minta. Jadi kalau nempuh itu jalur yang mudah gitu loh. Jadi kita carilah jalur yang mudah. Anda bikin vlog yang populer, terus kita ikut ngisi, wah semua followernya banyak, kita gerakkan, akhirnya rame gitu. Pemerintah ditinggal, pemerintah tinggal gitu. Gitu loh. Oke, baik Pak Hasto. Jadi jangan berharap jalur yang sulit lah. Ayo kita tempuh jalur yang mudah. Saya setuju lah. Ya. Siap. Ya. Tapi memang jalur sulit itu penting Pak, karena ada basisnya gitu kan ya. Dan ada saya kan sudah mewakili jalur yang sulit juga toh Mbak. Saya itu kan di pemerintahan, jika sudahlah yang sulit-sulit serahkan saya kan gitu kan. Saya yang audiensi ke Pak Menteri Pendidikan saya, ya ke Menteri Kesehatan saya kan itu yang jalur sulit-sulit itu. Tapi kan gitu toh. Itu Mbak Marsia ini tuh mengacukan 2 jempol tuh Pak. Pak Hasto menjadi ini kita nih harapan kami. Terima kasih banyak Pak Hasto. Jadi itu mudah-mudahan sukses lah dari diskusi ini, bisa ada perubahan, pembaruan saya kira. Dan saya mohon maaf karena ini di sini kan hampir jam 7:30, jadi ada rapat dengan Pak Gubernur Maluku. Terima kasih banyak Pak Hasto sudah hadir di sini. Sukses semua, salam untuk semua. Masih. Oke, baik. Ini saya tuh tertarik banget untuk ngomongin apa yang tadi Pak Hasto untuk bahas apa yang Pak Hasto bicarakan tadi. Tapi mungkin sebelum saya kembali ke Mbak Marsha, juga saya mau ke Ibu Profesor Alim nih. Ada di sini kan ya. Nah, jadi tadi bukan kita melihat bahwa seringkali argumentasi yang menentang tentang pendidikan seks itu ada di edukasi formal gitu ya, itu adalah bahwa bisa mengarahkan anak muda untuk melakukan seks bebas gitu, atau terlihat seperti mempromosikan seks bebas. Kalau Ibu melihatnya bagaimana sih Ibu sebagai seorang pemuka seorang pemikir agama ya, seorang scholar, religious scholar yang juga mengajarkan tentang gender gitu. Mungkin saya ingin melihat pandangan Ibu tentang ini, dan Ibu melihat urgensi pendidikan seksualitas untuk remaja itu seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih Mbak Devi dan Ibu Bapak narasumber serta peserta semuanya ya. Makasih Pak Hasto, saya ketemu terakhir jadi moderator beliau di diskusi publik waktu Bupati. Baik, terkait dengan persoalan seksualitas ya, ini kenapa terjadi resistensi? Salah satu alasannya karena pemahaman yang belum dalam satu frame yang sama ya. Karena kalau kita bicara seksualitas itu kan sebenarnya bukan bicara sex itself ya, atau hubungan seksual ya, tapi kita bicara etika, kita bicara moral, kita bicara industri pornografi, kita bicara aturan, kita bicara undang-undang, kita bicara relasi kuasa, kekerasan seksual, kemudian komunikasi asertif, dan lain-lainnya. Ya kan? Itu kan kalau kita bicara tentang pendidikan seksualitas ataupun mungkin juga pendidikan kesehatan reproduksi. Karena kan kesehatan reproduksi kan diartikan sehat dari semua aspek kehidupan ya, tidak hanya persoalan sehat secara reproduksinya saja gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang dari sisi agama,
sebenarnya dari sisi agama itu sejak dari lahir sampai menikah itu sangat intens bicara tentang seksualitas. Ya, katakanlah di dalam agama, misalnya mohon maaf saya menggunakan tradisi Islam ya, dalam tradisi Islam ketika mengajarkan anak tentang bagaimana mau berwudu, mau toharoh, ya, mau sholat, mau puasa, kalau dari sisi ibadah itu bicara tentang persoalan seksualitas semuanya itu gitu. Ya, kemudian juga akan bicara tentang etika misalnya ya. Bagaimana etika cara berpakaian untuk tidak selalu melepas baju di ruang tamu, tapi diarahkan di kamar, lalu bagaimana ada ajaran mengetuk pintu kamar orang tua ketika mau masuk, itu kan ada ajarannya di dalam agama ya. Sehingga sebenarnya agama itu sangat intens ya bicara terkait dengan persoalan seksualitas itu gitu. Nanti agak besar sedikit juga terkait dengan persoalan empati ya, yaitu terkait dengan bagaimana penerimaan dan keikhlasan dan empati terutama dari laki-laki ya, karena tugas-tugas reproduksi perempuan yang dari awal sampai meninggal ya, ibaratnya ya dengan sampai menopause itu kan penuh dengan duka, nestapa dan bahagia begitu. Tidak hanya bahagia aja ya, tapi duka, nestapa dan bahagia yang itu perlu diempatiin gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab suci dikatakan itu tugas-tugas yang berat bagi perempuan. Karena itu ayo para laki-laki yang tidak punya tugas berat itu diringankan. Tugas-tugas reproduksi ya, termasuk kesehatannya, termasuk bagaimana perempuan itu bisa hidup nyaman dan aman ya, halal, aman, nyaman, sehat gitu kan, dari tugas-tugas yang sudah diberikan itu. Bahkan sebenarnya kalau sampai keluarga pun ya juga akan dibicarakan tentang bagaimana gairah ya itu dikelola dengan penuh penghormatan, kesalingan gitu. Sehingga ada konsep misalnya what I feel dan what I believe. Kalau dalam agama ada pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat misalnya. Lalu bagaimana tentang ghodul basar, kalau melihat seseorang yang menarik, entah laki-laki atau perempuan, ya kita diminta untuk tundukkan pandangan, bukan untuk diminta untuk melecehkan atau merendahkan gitu. Ya Allah, betapa cantiknya ya gadis ini, betapa hebatnya laki-laki ini, betapa sang Khalik pencipta itu luar biasa menciptakan makhluk yang sangat cakep, cantik dan menarik ini misalnya kayak gitu. Nah ini saya pikir sangat serat sekali ya dengan ajaran agama. Menurut saya Mbak Devi, namun kita tidak boleh hanya sebatas tentang ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Tidak bisa dengan hanya level bayani. Tapi kita juga pakai level burhani. Apa level burhani? Level burhani itu terkait dengan bagaimana data-data, riset-riset yang berbicara tentang ini. Kebetulan master saya kan bicara tentang pendidikan seksualitas ya ketika di Amerika itu gitu. Nah itu dari perspektif Islam. Saya dari beberapa riset yang saya sampaikan, yang saya temukan, itu orang itu kalau anak-anak ya untuk pendidikan seksualitas yang baik, maka sebenarnya dia akan semakin menunda ya seksual aktifnya. Atau kalau sudah berkeluarga, ketika dia mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi secara baik, maka keluarga itu akan semakin bahagia gitu. Karena tidak ada salah menyalahkan, tidak ada melibatkan malaikat dalam hubungan seksual misalnya, ya kan? Tetapi suami istri itu adalah istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Wa asiruhunna bil ma'ruf, bergaulah istri kamu dengan cara yang ma'ruf dan lain-lain sebagainya gitu. Sehingga dari sisi agama sih sangat relevan dan ini sangat dianjurkan. Cuma bagaimana kita packagingnya ya, mengemasnya dengan isu-isu tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, betul tuh Bu. Menurut Ibu bagaimana nih? Kita ngomongin soal pengemasan ya. Ini kan kita ngomongin soal strategi nih. Nah, menurut Ibu gimana sih kita berstrategi untuk bisa supaya isu ini menjadi sesuatu yang paling tidak ada percakapan yang sehat tentang itu gitu. Jadi tidak buru-buru terjadi resistensi, terutama membawa ajaran-ajaran agama, dalih-dalih agama gitu untuk menentang ini gitu. Ya, penamaannya ya, mungkin ya, dari sisi penamaannya, bagaimana kalau misalnya, kalau Pak Hasto tadi kan mengusulkan tentang bagaimana tentang reproduksi gitu ya, atau nama lain yang lebih halus gitu, tapi ketika menjelaskan ya
harus dengan yang halus-halus ya. Kalau menjelaskan ya harus straight to the point. Vagina ya vagina, penis ya penis, payudara ya payudara, misalnya kayak gitu. Sehingga kemudian khawatirnya menstruasi, aku kedatangan tamunya laki-laki atau perempuan, malah bingung lagi tuh penafsirannya. Misalnya menstruasi ya menstruasi misalnya gitu. Nah ini ya memang secara prinsip-prinsip pendidikan seksualitas ya memang perlu diajarkan juga gitu ya, terkait dengan strateginya tadi. Jadi kalau saya sih strateginya memulai dari isu-isu yang sebenarnya juga disinggung oleh agama terkait dengan kehidupan seksualitas dari lahir sampai mati, itu apa aja di situ, ya kan? Lalu misalnya beribadah secara sehat itu seperti apa yang berhubungan dengan kebersihan. Nah di situ mulailah berbicara tentang, mohon maaf ya, kalau cebok itu bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang, itu sudah mulai masuk di sana, ya kan? Kalau kita bicara tentang etika, tentang ada hadis bahwa tadi misalnya kalau mau masuk kamar orang tua harus totok pintu dulu. Nah, itulah kemudian berbicara tentang etika, bicara tentang abstinent only misalnya, bicara tentang bagaimana komunikasi asertif, karena kan mengatakan tidak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu ya berat. Kadang-kadang kan begitu, apalagi di acara ulang tahun, di acara spesial gitu. Tetapi saya yakinlah bahwa itu akan lebih berat dengan segala macam konsekuensinya ketika kamu tidak mengatakan tidak misalnya. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang mungkin perlu kita sampaikan ya, tentang bagaimana mengkomunikasikan secara asertif untuk melatih mengatakan tidak dan sebagainya. Dan juga mengenali ya, kalau what I feel dan what I believe ya, kalau dalam pendidikan seksualitas yang sering kita dengarkan gitu. Loh, aku kok gemetaran ya ketemu dengan dia gitu. Lalu ngobrol kepada ibunya, Bapak, Ibu, kok saya gemetaran sih ketemu dengan dia? Itu wajar, alhamdulillah, berarti anakku normal, dia tertarik kepada orang lain, kan begitu toh. Tetapi lalu bagaimana berikutnya? What I believe, yaitu apa yang saya yakini gitu kan. Kalau saya sih, kalau untuk remaja misalnya ya, seringnya kan ada istilah entah ta'aruf lah, pacaran lah. Kalau dari Komnas Perempuan sih saya sering mengatakan relasi yang beresiko ya. Karena ujung-ujungnya resikonya kepada perempuan kalau tidak sehat dan halal gitu loh. Ya kan, ujung-ujungnya pada perempuan misalnya. Bagaimana menggunakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu dijelaskan satu persatu untuk yang sebenarnya akhirnya mengarah kepada hak-hak kesehatan reproduksi, mengarah kepada penghargaan kemanusiaan, mengarah kepada persetujuan dan lain sebagainya misalnya. Sehingga menggunakan bungkus-bungkus agama, tapi enggak memang betul-betul nyeleweng dari agama ya, karena sebenarnya juga pada tergantung agama itu dipahami oleh siapa, kan begitu sebenarnya. Itu sih Mbak Devi. Iya, ini narasinya nih sepertinya perlu dipegang atau dikuasai oleh orang-orang seperti Prof. Alim nih. Termasuk juga narasi konsen ya yang saat ini banyak disalahpahami yang sebenarnya sehingga akhirnya menjadi sumber untuk menentang RUU Permen Kemendikbud riset yang kemarin dikeluarkan itu. Bu Profesor Alim, terima kasih. Nanti mungkin saya kembali lagi, tapi saya mau ngobrol dengan Pak Jasra nih sekarang. Dari Pak Jasra kan sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tadi kita ngomongin soal bagaimana sebenarnya kekerasan seksual itu menjadi salah satu risiko yang sebenarnya mungkin bisa dikurangi atau ditangani ketika anak-anak mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif. KPAI sendiri melihat bagaimana pendidikan seksualitas yang komprehensif ini dalam konteks untuk perlindungan anak, Pak. Ya, terima kasih Mbak Devi dan para narasumber tadi sudah menguraikan lebih banyak. Ini pembicara terakhir ya kalau nggak salah ya Mbak Devi ya. Pertama tentu bicara pendidikan seksualitas merupakan hak anak ya. Jadi 5 prinsip hak 5 konvensi klaster hak anak itu salah satunya hak atas kesehatan gitu ya. Namun hak ini apalagi dalam situasi pandemi ya yang sudah masuk 2 tahun, ini banyak problem-problem yang kita hadapi termasuk juga bagaimana mendapatkan informasi yang layak bagi anak itu. Nah, salah satu informasi layak anak itu ya tentu ada peran media, peran masyarakat gitu ya, kemudian peran-peran negara ya yang memastikan bagaimana informasi ini bisa dikonsumsi secara baik oleh anak dan bisa dilakukan secara baik dan bisa diawasi oleh orang tua.
Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kita melihat kasus-kasus yang masuk di KPAI, misalnya ada 672 kasus ya terkait anak korban kejahatan seksual. Yang terbaru misalnya melalui game ya, Free Fire yang 14 orang korbannya. Setiap kasus yang kita dalami memang anak-anak kita tidak mengerti dan memahami bagaimana organ-organ tubuhnya yang tentu tidak boleh dipublikasi sembarangan seperti itu gitu ya. Jadi ini memang tantangan yang tidak mudah, dan tentu KPAI terus mendorong peran stakeholder. Tadi saya senang dengar Pak Hasto, Mbak Alim gitu ya, yang sekira satu pandangan bagaimana mendorong isu ini sangat penting gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah tentu dengan pendidikan seksualitas ini, pertama tentu hak anak terlindungi dan dia memahami bagaimana perkembangan yang ada. Tentu peran orang tua sangat penting dalam hal ini untuk mengajarkan pendidikan seksualitas itu. Karena kalau kita bicara ideal 24 jam pengawasan, ya tentu orang tua yang bisa melihat setiap saat perkembangan anaknya gitu. Nah, namun sayangnya dalam survei KPAI dari 14.000 orang tua kita tanya di situasi pandemi ini terkait pengasuhan terbaik, itu hanya 30% mengetahui bagaimana cara mengasuh terbaik. Saya kira dari sisi pengetahuan saja bermasalah, apalagi mempraktekkan bagaimana kita berharap agar orang tua juga membantu anaknya, katakanlah pendidikan seksualitas tersebut gitu. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus didorong. Memang ini isu hulu ya, tapi kalau isu hulu ini tidak selesai, ini Pak Hasto ini, ya kita pada akhirnya melihat situasi-situasi anak mengalami kekerasan gitu ya. Baik itu pelakunya antar mereka atau mungkin orang terdekatnya orang tua gitu. Nah, tentu saya setuju ya, karena anak-anak kita ini kan 13 juta menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet itu kan sudah berada di media sosial. Jadi peran-peran teman-teman media ini untuk mengedukasi, mempublikasikan hal-hal yang positif, saya kira akan lebih cepat ya dibandingkan kita ya bicara soal regulasi gitu ya. Ya kita tahu misalnya di kurikulum 13 sudah ada secara topik-topik tertentu bicara soal pendidikan seksual gitu ya. Walaupun tinggal lagi bagaimana kreativitas guru untuk menjelaskan secara baik. Tentu sebagaimana sistem pendidikan nasional ya, mungkin kalau ada orang Dikbud bisa menjelaskan bahwa pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal dan informal. Nah, saya kira yang informal ini yang belum tergarap, pendidikan keluarga gitu, Mbak. Yang tentu ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita, apalagi dalam situasi pandemi ini. Baik, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi saya juga ingin tahu apa sih mungkin dukungan dari KPI terkait pendidikan, terkait mendorong pendidikan seksualitas ini. Apa ada program atau apa yang dilakukan atau strategi mungkin untuk mengadvokasi ini? Ya, KPAI ini kan hadir untuk melakukan meningkatkan efektivitas pengawasan ya, pemenuhan dan pelindungan anak itu ya. Tentu terkait program sex education dan Kespro dan seterusnya, ini kan kementerian dan lembaga terkait. Dan itu banyak ya, dan termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kita di dalam sistem pembangunan perlindungan anak di dalam kabupaten kota layak anak, di sana kan ada istilahnya sekolah ramah anak, kemudian ada kawasan tanpa rokok dan seterusnya. Saya kira ini harus KPAI terus melakukan evaluasi setiap tahun untuk memberikan masukan, misalnya soal sekolah ramah anak, bagaimana misalnya anak hak-haknya itu bisa terpenuhi, hak atas informasi yang layak, kemudian suaranya didengar gitu ya, termasuk juga bagaimana mempraktekkan atau menjalankan Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan gitu ya. Saya kira ini hal-hal isu-isu yang relevan yang tentu harus kita dorong di tingkat sekolah. Nah, kemudian yang kedua, memang di sekolah ini kan ada UKS ya, tapi karena 2 tahun sudah tutup, kita melihat UKS ini juga ada program-program ya terkait reproduksi, pendidikan seksual dan seterusnya. Nah, kita berharap dengan dibukanya pembelajaran tatap muka ini ya mudah-mudahan informasi-informasi yang edukatif ya terkait seksualitas itu kan bisa didapatkan oleh anak. Nah, kemudian selanjutnya kita juga memberikan masukan ya kepada pemerintah gitu ya,
agar dalam situasi pandemi ini karena di Suara Anak di Hari Anak Nasional kemarin, dari 12 suara anak itu juga bicara soal bagaimana misalnya isu kesehatan ya, isu Kespro, kemudian isu informasi layak anak ini menjadi perhatian semua pihak. Jadi anak-anak pun sudah bersuara gitu Mbak Evi, melalui Forum Anak Nasional waktu itu di 23 Juli kepada Bapak Presiden by daring juga menyampaikan gitu. Nah, ini tentu harus kita kuatkan gitu. Bagaimana tentu tidak hanya disuarakan saja, tapi hal yang terpenting siapapun yang bekerja dengan anak tentu harus ada feedback langsung gitu ya, memastikan suaranya tersebut bisa diakomodir melalui program, anggaran, kebijakan dan seterusnya gitu. Nah, KPAI berada di posisi itu, memastikan bagaimana 5 klaster hak anak ini harus diberikan secara maksimal, karena pemerintah berharap di 2030 itu kan kondisinya yang diharapkan adalah Indonesia layak anak. Nah, tentu Indonesia layak anak ya harus dipastikan hak kesehatan anak, soal pendidikan seksualitas, kemudian termasuk juga Kespro itu, Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, ini kita waktunya sudah hampir habis, tapi saya tuh merasa kayak masih ada yang kurang, masih bisa digali nih. Di sini saya mau memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau menanggapi. Tapi saya mohon untuk tidak lebih dari mungkin 2 atau 3 menit gitu ya. Kalau misalnya itu sebuah tanggapan, kalau itu pertanyaan mungkin dibuat sejelas mungkin, tidak berpanjang-panjang, dan bisa disebutkan nama dan mungkin institusi atau dari daerah mana gitu. Silakan, di sini udah ada Ibu Ansira Utomo ya. Selamat sore teman-teman semuanya dan juga Mbak Devi. Perkenalkan, saya Ansira. Terima kasih sebelumnya atas undangan diskusi ini. Profesi saya saat ini peneliti BRIN. Namun beberapa bulan belakangan saya menginisiasi kelas pendidikan seks untuk usia 8-12 tahun. Yang awalnya memang sebagai support parents, ternyata di lingkungan terdekat saya untuk mengedukasi tentang seks ini ke anaknya tuh agak ricuh gitu. Jadi mereka butuh orang lain untuk menjelaskan. Jadi saya berusaha membuat kelas. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama itu ini khusus untuk anak-anak, tapi orang tua saya minta untuk mendampingi. Yang pertama itu pemahaman tentang body boundaries, consent, dan respect. Nah, yang kedua, karena yang sesi pertama ini penting banget supaya mereka bisa memahami dan melindungi diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, karena usia 8-12 tahun itu masa-masa pubertas, dan ada beberapa anak yang memang belum terpapar terkait dengan itu. Jadi yang kedua itu saya membuat persiapan pubertas. Nah, pertanyaan saya nggak tahu ditujukan untuk siapa, mungkin ada ibu bapak narasumber yang lebih memahami. Nah, sejauh mana nih anak usia 8-12 tahun bisa diinfokan terkait dengan sex education? Karena selama ini tuh saya rujukannya itu buku-buku dari luar. Nah, sementara buku-buku dari luar itu untuk usia 6-8 tahun itu sudah diinfokan terkait dengan bagaimana proses bayi lahir. Dari anak laki-laki punya sperm, terus perempuan ada sel telur. Nah, kemudian proses itu. Nah, apakah dengan konteks di Indonesia ini dimungkinkan pembahasan demikian? Dan apa saja yang harus saya perhatikan khususnya untuk terkait dengan materi pubertas ini? Nah, yang kedua ini terkait dengan ini komentar Mbak Devi. Jadi karena saya intens berdiskusi dengan para orang tua dan mereka juga cerita gitu bahwa anaknya kelas 6 SD sudah ada materi tentang pubertas gitu. Oh, bagus dong, tapi saya gali lagi sejauh apa gitu. Apakah vagina dan penis sudah diajarkan? Pas ditanya, oh mereka nggak tahu itu apa gitu. Jadi saya juga baca gitu materinya. Jadi bagaimana mungkin anak-anak diajarkan pubertas yang memang itu agak lebih tinggi ya ininya dibandingin tentang pengetahuan alat kelamin sendiri tuh nggak tahu gitu. Jadi itu saya agak sedih di situ. Itu aja sih. Makasih Mbak Devi. Terima kasih banyak Bu Ansira. Saya mau mengarahkan ini ke Dr. Marsha ya, karena kebetulan juga itu tadi menjadi salah satu pertanyaan saya nih. Kita ngomongin soal pendidikan seksualitas yang pas gitu. Dalam hal ini pas usia dan juga mungkin dengan kultur dan budaya ya melihat ini kita. Mungkin bisa dijawab.
Terima kasih Mbak Devi, Bu Ansira, oke. Ya, saya pikir yang sudah dilakukan Bu Ansira terutama soal mengenalkan tentang tubuh dan kemudian body boundaries, kemudian consent dan respect itu penting banget. Itu awal pertama dan juga mengejar, karena yang sering terjadi begini, orang tua, mungkin pengalaman Bu Stella tadi ya, orang tuanya tidak terbiasa untuk berbicara soal seksualitas dan reproduksi, mengajarkan pada anak juga akan kesulitan untuk berbicara yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang benar, tidak diganti-ganti burung atau segala macam. Mengenalkan itu dan boundaries-nya, kemudian konsen itu penting. Tetapi terkait dengan biasanya anak umur 8 sampai 12 tahun ya Bu ya, ini agak oke. Nah, biasanya anak tuh mulai umur 7-8 ketika, bahkan sekarang anak SD itu memang sudah mulai, mungkin karena dunia ada dalam genggaman, mereka punya banyak informasi dan kadang-kadang sudah mulai excited, terutama di kota besar. Mungkin agak berbeda konteksnya ketika itu bukan di kota besar ya. Mereka mulai akan ada pertanyaan-pertanyaan soal aktivitas seksual dan lain sebagainya. Kalau biasanya yang sering dilakukan, terutama yang memang tadi kalau rujukannya buku luar agak berbeda ya, yang biasanya sering saya sarankan ke orang tua lain, karena saya juga pernah punya pengalaman, itu adalah sebenarnya mendengarkan pertanyaan anak. Jadi kalau kita sudah ingin berbicara soal tadi kalau persiapan pubertas sudah pasti ya, karena ini masa masuk pubertas. Tapi kalau berbicara soal seksualitas yang lain, termasuk relasi yang sehat, hubungan seksual dan lain sebagainya, saya lebih prefer untuk anaknya bertanya. Jadi membuka ruang, menjawab berdasarkan apa yang anaknya ingin tahu dibandingkan menyiapkan sesuatu yang oke, kita harus ngomongin soal seksualitas dan lain sebagainya. Jadi membuka ruang untuk anak-anak usia 8-12 tahun ini menanyakan apa saja dan membuat suasana yang nyaman untuk mereka berani mengkomunikasikan, karena ini biasanya apa yang mereka dengar dari temannya di usia segini kan, lagi hobi-hobinya berkelompok, berkumpul dengan teman seusianya. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Ini mungkin saya mau follow up aja nih pertanyaannya nih Mbak, karena kita kan ngomongin soal pendidikan seksual yang pas buat kita. Nah, kalau kita bicara pendidikan seksual, oke lah, kita tidak akan berharap pada saat ini bahwa itu akan dijadikan bagian dari kurikulum. Tetapi sebenarnya kan sudah ada ya, misalnya dalam muatan lokal gitu, masuk ke dalam IPA atau apa, atau mungkin life skill. Nah, sebenarnya resources di sekolah-sekolah ini bisa nggak sih Mbak Marsha untuk melakukan ini gini, karena kan kalau kita bicara soal seksualitas ini tidak hanya pengetahuan aja, mungkin mereka punya modulnya, tapi cara penyampaiannya itu kan juga membutuhkan satu skill sendiri. Nah, bagaimana strateginya menurut Mbak Marsha yang kita bisa lakukan untuk bisa memulai membangun kapasitas para guru nih untuk bisa mendeliver konten-konten tentang seksualitas, pendidikan seksualitas itu sendiri dalam bentuk apapun itu ya, bukan dalam meskipun belum masuk ke kurikulum gitu. Kebetulan IPAS kemarin kami buat suatu film tentang remaja, judulnya Pindah Planet, yang kemudian diadopsi sama Kemendikbud untuk menjadi tontonan wajib murid SMP SMA di program belajar dari rumah, dan itu ditayangkan di TVRI. Dan salah satu yang menarik adalah kami juga baru tahu ada namanya guru berbagi ya, ada platform guru berbagi yang dimiliki oleh Kemendikbud, dan di sana kita ngobrolin soal bagaimana membahas film tersebut lebih lanjut dengan murid-muridnya. Jadi saya pikir memang tadi satu, kalau kita ingin ini lewat jalur formal juga, memang guru-guru kemudian gatekeeper yang ada di sekitar sang anak di sekolah itu juga perlu dilatih untuk kemudian bisa mendiskusikan ini dengan nyaman, dan kemudian seperti yang bilang Prof. Alimatul tadi, memang kita juga nggak akan ngomongin seksualitas itu
terlepas dari konteks kita, bahwa kita juga memberitahukan ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang kemudian terkait dengan seksualitas, dan itu perlu diomongkan dengan murid-murid, karena kemudian ini akan menjadi basis mereka ketika mereka akan membuat keputusan tentang kehidupannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Marsha. Ini saya mau kasih satu lagi kesempatan kepada Mbak Ais Jauhara Fahira dari Campaign yang mengangkat tangannya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Mungkin tadi kita udah nyimak pertanyaan kalau dari sisi orang tua gitu kita mesti gimana. Nah, aku mau nanya dari sisi aku sebagai remaja, kan aku sekarang mahasiswa. Dan orang tua aku agak tertutup kalau misalnya kita bicara tentang seksualitas. Soalnya aku pernah nanya tentang menopause gitu kan. Laki-laki bisa nggak sih menopause? Mama aku bukannya jawab tapi malah kayak ngedumel, malah ngomel-ngomel. Nah, gimana sih kita bisa nyiptain obrolan sama orang tua? Padahal kan aku kan udah gede, udah mahasiswa gitu kan, udah 20 tahun nyiptain obrolan seksualitas yang terbuka dengan orang tua. Gimana sih cara mengarahkan itu supaya orang tua tuh nggak marah kita nanyain itu, kurang lebih begitu. Baik, mungkin Mbak dari Ari bisa ya menjawab ya. Untuk Mbak Ais ya, mungkin kalau Natali bisa sedikit sharing aja. Ini juga jadi pembahasan kita di Ari. Gimana sih caranya kita bertanya, menciptakan ruang pendidikan. Pertama kan katanya rumah ya, tapi ternyata banyak pertanyaan malah yang diabaikan sama orang tua kita nih. Nah, kalau dari Ari sendiri sih, kami selalu belajar untuk mengidentifikasi value yang ada di diri kita dulu, yang memang ada di keluarga, seperti apa. Kalau memang kita sudah bisa mengidentifikasi nilai-nilai apa sih yang ada di keluarga kita terkait budaya, termasuk agama, kami selalu diajarkan untuk benar-benar mengetahui value yang ada di keluarga terlebih dahulu, Kak Ais gitu. Jadi ketika kita untuk implementasinya, bagaimana menciptakan ruang bertanya kepada keluarga atau orang tua, jadi kita tahu gitu. Karena kalau misalnya kita sama ratakan semua value anak-anak remaja dan anak muda ini, nggak akan bisa ketemu gitu. Karena pasti punya cara komunikasi yang berbeda. Mungkin itu sih, Mbak, dari aku. Dan mungkin juga ya tadi melihat itu ya, bagaimana apa yang penting dalam keluarga itu, misalnya agama gitu ya, mungkin bisa masuk dari approach itu, dari pendekatan itu atau yang lainnya gitu ya. Saya sangat senang sekali dengan diskusi ini. Sebenarnya baru hangat-hangatnya nih sekarang nih. Cuman seperti biasa kita selalu terbatas waktunya, dan saya juga tidak ingin mengambil waktu lebih banyak dari para narasumber di sini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang ada di sini, saya mau berterima kasih sekali lagi kepada narasumber diskusi ini. Yang saya dapat take away-nya itu sebenarnya semuanya itu sepaham ya bahwa pendidikan seksualitas itu penting. Cuman memang ini sekali lagi adalah bagaimana kita bersiasat, menyiasati supaya ini tidak buru-buru langsung dianggap sebagai sesuatu yang salah atau menentang moralitas gitu. Sehingga perlu ada pemahaman dan mungkin ada dibungkus dengan lebih cantik gitu ya, kalau seperti kata Pak Hasto tadi, kita mungkin tidak perlu memanggil itu pendidikan seksualitas, kita bisa mengatakan itu pendidikan Kespro, tapi juga yang saya lihat selain perlunya ada advokasi ini agar Kementerian Pendidikan bisa mungkin menambahkan secara jelas dalam kurikulum, tapi juga peran-peran lain seperti peran ARI, peran organisasi, peran komunitas, dan peran-peran organisasi seperti IPAS ya, seperti Mbak Marsha. Dan juga tentunya perlu sangat diapresiasi adalah orang tua seperti Bu Stella nih, yang sudah melihat ini sebagai sebuah kebutuhan yang dari sisi orang tua juga mensuplai pendidikan itu dari anak-anak sejak muda. Dan Pak Rudolf yang meskipun dengan keterbatasan kurikulum yang tidak bisa dimanage karena sudah ini ya baku ya, tapi sekolah Pak Rudolf tetap memasukkan itu, tetap ada konten itu.
itu. Moga-moga ke depannya kita bisa lebih baik lagi, moga-moga pendidikan seksualitas ini bisa menjadi sebuah prioritas dan mengatasi berbagai masalah yang ada yang kita hadapi di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan orang muda ya. Nah, saya mau berterima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu, energi, dan pikirannya untuk berbagi dengan kami, dan kepada para peserta yang telah mengikuti dan memberi tanggapan dan pertanyaan. Semoga diskusi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat. Saya Devi Asmarani atas nama tim Magdalene.co pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.